Hello everyone, apa kabar nih? Lama nggak jumpa ya, semoga semuanya baik-baik aja dan dalam keadaan sehat. Kali ini setelah sekian lama aku nggak buka channel ini, aku nggak upload video baru, aku kembali di hadapan kalian dengan membawa topik pembahasan baru bagi teman-teman, yaitu konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini. Ada yang tahu nggak nih tentang kurikulum pendidikan anak usia dini? Kalau belum tahu, kita bahas pengertian masing-masingnya dulu ya. Menurut Wikipedia, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang. Gimana? Udah ada yang paham belum melalui kalimat yang tadi aku bacain? Jujur, sebagai pembaca, aku kurang paham. Aku yang bacain aja tuh kurang paham, karena selain kalimatnya yang panjang, diksinya juga kurang bersifat umum. Mungkin sebagian yang nonton mah paham gitu ya, tapi kalau misalkan ada, mohon maaf, orang awam bertanya kepada kita, apa sih arti kurikulum? Lalu kita jawabnya itu sama persis seperti kalimat dari Wikipedia tadi yang aku bacain. Mungkin respon orang itu kurang puas karena mereka belum mengerti. Nah, terkait masalah ini, kebetulan minggu kemarin saya mengikuti mata kuliah kurikulum pendidikan anak usia dini. Di situ dosen saya bilang, katanya kurikulum itu awalnya berasal dari kata kurir, tapi bukan kurir yang ini, tapi kurir yaitu artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berlari. Sehingga kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh dari garis start sampai ke garis finish. Lalu pengertian PAUD itu sendiri adalah pendidikan berupa upaya pembinaan kepada anak-anak dari sejak dia lahir sampai usia 6 tahun. Nah, dari dua definisi yang saya sampaikan barusan, udah ada yang mengerti belum apa itu kurikulum pendidikan anak usia dini? Kalau udah ngerti dan udah bisa nyimpulin, syukur alhamdulillah. Tapi aku perjelas lagi ya. Kurikulum itu apa tadi? Aku bilang, suatu jarak yang harus ditempuh dari garis start sampai ke finish. Sementara pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan dari kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Itu kurikulum pendidikan anak usia dini. Kurikulum itu jarak yang harus ditempuh dari garis start sampai ke finish. Nah, siapa yang menempuh jarak ini? Yaitu subjek dan objek kurikulumnya. Subjeknya itu guru atau lembaga dan objeknya adalah anak didik atau peserta didik. Nah, ini kenapa nih aku kasih judulnya konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini, bukan kurikulum pendidikan anak usia dini aja gitu. Karena untuk mengkaji dan melakukan sesuatu, kita itu harus paham konsep dasarnya terlebih dahulu. Bukan begitu teman-teman? Untuk itu, video pertama tentang kurikulum ini aku kasih judul konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, apa aja sih kira-kira konsep dasar kurikulum pendidikan anak usia dini itu? Yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Konsep dasar PAUD yang akan gue bahas di sini diantaranya adalah komponen, landasan, dan fungsi. Dan yang akan aku bahas terlebih dahulu yaitu komponen-komponennya. Komponen kurikulum yang pertama adalah tujuan. Tujuan adalah rumusan target dari setiap program pendidikan yang akan diberikan dan harus dicapai oleh siswa. Komponen tujuan ini meliputi 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Tujuan institusional, 3. Tujuan mata pelajaran, dan 4. Tujuan pembelajaran. Komponen kurikulum yang kedua yaitu isi atau materi. Isi atau materi adalah bahan yang disusun untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kriteria isi atau materi yang baik diantaranya 1. Sahih, 2. Tingkat kepentingan, 3. Kebermaknaan, 4. Layak dipelajari, dan 5. Menarik minat. Komponen yang ketiga adalah proses atau kegiatan. Proses atau kegiatan adalah penentuan pendekatan pembelajaran, metode, strategi, teknik, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Selanjutnya, komponen yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi.
Evaluasi adalah instrumen untuk mengukur dan memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan. Menurut Sukma Dinata 2009, evaluasi pelaksanaan mengajar ini menilai keseluruhan pelaksanaan pengajaran yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan mengajar, strategi dan media pengajaran, serta komponen evaluasi mengajar sendiri. Itulah 4 komponen kurikulum. Selanjutnya akan dibahas tentang landasan kurikulum yang memiliki 4 poin pula. Landasan dalam kurikulum ini berperan sebagai asas dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Oke, ini adalah landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Pengertian dari landasan filosofis yaitu asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum dalam bentuk program tertulis maupun dalam bentuk pelaksanaan operasional di sekolah. Landasan yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Secara sederhana, belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai proses belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi karena insting atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifat kimiawi tidak termasuk belajar. Maka, psikologi belajar adalah suatu studi tentang bagaimana individu mengalami perubahan tingkah laku dari segi pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Kemudian landasan yang ketiga di sini adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu, dan rekonstruksi masyarakat. Masyarakat mempunyai norma-norma yang harus dikenal dengan mewujudkan peserta didik dalam bentuk perilakunya. Karena peserta didik harus hidup dalam masyarakat, maka masyarakat harus dijadikan sebagai suatu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Dan landasan yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau bisa disebut IPTEX. Mengapa IPTEX harus masuk kurikulum? Mengingat pendidikan merupakan upaya penyiapan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Maka pengembangan kurikulum sekolah haruslah berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Nah, dari konsep-konsep di sini apa aja sih yang udah kita bahas tadi? Komponen udah, landasan udah, poin-poinnya juga udah disebutin dan dijelasin. Yang belum adalah fungsinya. Sebenarnya apa sih fungsi kurikulum Pak Udi tuh? Sebenarnya fungsi kurikulum ini banyak ya, baik itu fungsi bagi pihak atau fungsi hasilnya dan lain-lain. Tapi pada dasarnya fungsi kurikulum itu sebagai pedoman atau acuan. Bisa dilihat dari pengertiannya saja ya. Pengertian kurikulum itu suatu jarak tempuh ya dari garis start sampai finish. Nah, dalam jarak tempuh itu apa saja isinya? Isinya itu ada komponennya, ada landasan-landasannya, yang semua itu bertujuan untuk mencapai hasil akhir dari perjalanan. Untuk lebih lanjutnya mungkin aku akan bahas di video kurikulum selanjutnya yang akan mendatang. Untuk sekarang pembahasan tentang kurikulum cukup sekian dulu. Dan semoga video ini dapat mudah dimengerti gitu. Mohon maaf kalau misalkan suara saya kurang kencang atau ada suara-suara lain yang mendistraksi di sini. Karena dari tadi tuh ada aja gitu hambatannya buat bikin video ini. Ya orang ngamen lah, gonjreng-gonjreng, atau anak tetangga gitu, tabuan apa sih, nepok. Tuh kan, kedengeran nggak? Itu dari tadi itu hambatan saya. Ya Allah, aku nggak tahu ya aku pernah melakukan dosa apa di masa lalu sehingga kalau misalkan aku ada tugas itu selalu aja ada hambatan. Dan mohon maaf saya malah curhat di akhir-akhir ini. Ya intinya semoga video saya ini mudah dimengerti sehingga bisa memiliki manfaat bagi yang menontonnya. Dan see you on the next video. Bye.